sebutkan yang telah beliau rasakan hadir di tempat ini. مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان النور لهذه الأرض. الأرض كانت مظلمة قبل ذلك، فمولد النبي صلى الله عليه وسلم كان النور لهذه الأمة حتى تدخل في الإسلام وتدخل في لا إله إلا الله محمد رسول الله. Allah hadirnya bagi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya. Beliau adalah sebuah cahaya yang luar biasa hadir di muka dunia, menjadi jalan kemuliaan di berbagai macam tempat dan keadaan. Maulid Nabi hadir rahmatullah adalah sebuah keutamaan yang menjadi jalan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keutamaan-keutamaan sehingga hadirnya Islam di muka bumi, sehingga hadirnya kalimat la ilaha illallah. يجب علينا أجمعين أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، لأنه تعب تعبا كثيرا عليه الصلاة والسلام في حياته، أوذي وسب وجرح وكسرت أسنانه، وكل ذلك من أجل أن يصل الإسلام إلى كل العالم. Dan hadirin Allah, ada kewajiban kita untuk mencintai Rasulullah SAW dengan kecintaan yang amat dalam. Bagaimana kehidupan beliau dengan rasa sakit, dengan penderitaan, dengan berbagai macam hal yang diderita, hingga putusnya, hingga rontoknya gigi beliau, kemudian berbagai macam penderitaan yang beliau terima dikarenakan ingin menyampaikan hidayah syariat Islam kepada kita semua. يجب علينا أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. في يوم من الأيام كان يصلي ويبكي. لماذا يبكي؟ يريد الرحمة لهذه الأمة، يقول يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. يريد الله أن يرحم، يريد من الله أن يرحم أمته ولا يعذبها في النار. Dan Allah, cintaan kita semakin wajib rasanya ketika mendengar kisah bagaimana Rasulullah SAW suatu malam beliau salat, suatu hari beliau melaksanakan ibadah sampai berderai air mata, mengingat ingin sekali rahmat sampai kepada umatnya, sampai beliau berdoa kepada Allah, ummati ummati ya Allah, ummati ummati ya Allah, ummati ummati ya Rabb, rahmati umatku ya Rabb, rahmati umatku ya Rabb. Inilah keinginan besar beliau, baginda besar Muhammad SAW, untuk merahmati Allah Subhanahu wa taala, menurunkan rahmatnya kepada umat beliau. سوف نذكر من السيرة النبوية قصة جميلة وقصة مؤثرة، ألا وهي قصة الإسراء والمعراج. Hadirin Allah, kita akan sedikit mengambil kutipan dari sejarah tentang indahnya sebuah kisah, bagaimana besarnya sebuah karunia datang kepada seorang manusia berkaitan Isra dan Mi'raj. في ليلة من الليالي والنبي صلى الله عليه وسلم ينام عند المسجد الحرام عند الكعبة، يأتيه جبريل عليه السلام ومعه دابة اسمها البراق. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وركب على البراق مع جبريل عليه السلام، وذهبوا إلى أين؟ إلى المسجد الأقصى. ذهبوا إلى المسجد الأقصى في الليل ليصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بالأنبياء. الأنبياء كانوا ينتظرون في المسجد الأقصى، فصلى بهم ركعتين، ثم بعد ذلك من المسجد الأقصى ارتفع عليه الصلاة والسلام وصعد إلى السماوات العلى إلى الله. Kita mengenal kisah ini bagaimana suatu saat baginda besar Nabi Muhammad SAW ketika beliau suatu saat menginap di Masjid Al-Haram,
Datanglah kemudian saat itu Jibril alaihissalam bersama tunggangan yang dinamakan Burak, sebuah dabah, seekor tunggangan dinamakan Burak. Kemudian Rasulullah SAW bersama Jibril alaihissalam menaiki Burak tersebut untuk datang ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Al-Haram. Kemudian Rasulullah SAW sholat 2 rakaat, dan ketika sampai di Masjid Al-Aqsa, kemudian Rasulullah SAW bersama seluruh nabi yang pernah ada di seluruh zaman, beliau sholat 2 rakaat memimpin seluruh para nabi-nabi tersebut untuk sholat di dalam Masjid Al-Aqsa tersebut. Dan kemudian beliau naik ke atas dari Masjid Al-Aqsa tersebut, naik ke atas dengan bersama Jibril alaihissalam. هذه الرحلة تدل على أننا كما نحب المسجد الحرام وكما نعظم الكعبة ونعظم المسجد الحرام، يجب علينا أيضا أن نحب المسجد الأقصى وأن نعظم المسجد الأقصى وأن ندافع عن المسجد الأقصى. Kalau kita mengetahui berdasarkan kisah inilah ada sebuah dalil yang kuat bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kita wajib membela Masjidil Aqsa, kita wajib mencintai Masjidil Aqsa, kita wajib menjadi bagian untuk mempertahankan Masjidil Aqsa seperti kita mempertahankan Masjidil Al-Haram. المسجد الأقصى هو لكل المسلمين وليس للفلسطينيين وليس المسجد الأقصى لكل المسلمين، هو لجميع المسلمين. نعم. Dan Allah, dari sini kita mendapatkan sebuah dalil bahwa Masjid Al-Aqsa adalah milik kaum muslimin seluruhnya, bukan hanya milik segelintir orang yang dilahirkan di sana, tapi dia adalah milik seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى، يعني الآن نحن نتوجه في صلاتنا إلى الكعبة، لكن في بداية الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يتوجهون في صلاتهم إلى أين؟ إلى المسجد الأقصى. Dan hadirin Allah, kita mengetahui Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslim. Kita mengetahui Nabi Muhammad SAW pertama kali mendapatkan perintah sholat bersama para sahabat, tidaklah menghadapkan wajahnya ketika sholat ke Masjid Al-Haram, akan tetapi kiblat pertama kaum muslim adalah Masjid Al-Aqsa. المسجد الأقصى بركة، الذي باركنا حوله هو مبارك، والذي حوله أصبح مبارك لأنه مبارك. يعني الصلاة فيه زيادة 500 صلاة، الدعاء فيه مستجاب، الذي يزور المسجد الأقصى يغفر له بإذن الله، كله بركة وخير هذا المسجد العظيم. Dan hadirin Allah, kita mengetahui keberkahan Masjid Al-Aqsa alladzi barakna haulah. Ketika Allah menurunkan keberkahan kepada Masjid Al-Aqsa, maka di saat yang sama Allah memberkahi tanah-tanah di sekitar Masjid Al-Aqsa, berkah di dalamnya. Bagaimana salat di dalamnya, di dalam sebuah hadis dinyatakan 500 kali orang ketika salat 1 kali di Masjid Al-Aqsa sama dengan 500 kali di tempat yang lain. Doa di sana diberkahi dengan ijabah, dosa-dosa diampuni dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan yang berlimpah ketika orang berada di sana. المسجد الأقصى لكن الآن هو مع من؟ تحت سيطرة من؟ هو من يحكمه الآن؟ من يتحكم في هذا المسجد؟ هم اليهود لعنة الله عليهم. Dan hadirin Allah, saat ini siapa yang memegang tanggung jawab? Siapa yang memegang kekuasaan? Siapa yang saat ini menggenggam masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut? Masjid yang dimuliakan oleh Allah tersebut saat ini dalam genggaman Yahudi laknatullah. فيجب على كل المسلمين في كل العالم أن يتعاونوا وأن يتساعدوا أن يتكاتفوا على أن يطردوا اليهود من فلسطين ومن المسجد الأقصى.
Dan maka hadirin rahimahullah, seluruh muslim di seluruh dunia dimanapun berada, ada kewajiban untuk mengusir Yahudi laknatullah dari tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan اليهود يمنعون بعض الناس إن شاءوا قالوا لك ادخل وإن شاءوا منعوك من الدخول. كثير من الفلسطينيين ومن غير يمنعون من الدخول إلى المسجد الأقصى ويضربون ويؤذون ويحبسون إذا أرادوا الصلاة في المسجد الأقصى. Dan hadirin Allah, kita mengetahui saat ini kekejaman Yahudi laknatullah berada di sana. Bagaimana kaum muslimin diusir di sana. Mereka berhak, mereka menyatakan diri bisa melakukan apapun dengan kaum muslimin yang ada di sana. Jika mereka mengizinkan orang bisa masuk ke Masjidil Aqsa, jika mereka tidak mengizinkan, maka mereka tidak bisa saja mengusir siapapun, tidak bisa orang datang ke Masjidil Aqsa kecuali atas izin mereka. Maka hadirin rahimahullah, inilah yang terjadi di sana. Bagaimana tangan-tangan keji Yahudi laknatullah mengatur masjid yang dimuliakan oleh Allah. إخواننا اليهود الآن ما زالوا يتعدون على إخواننا في فلسطين بالضرب وبالقتل وبالسجن، لا يفرقون، يقتلون الأطفال ويحبسون أطفال صغار 8 سنوات 10 سنوات، يقتلونهم ويسجنونهم، لا يفرقون. عجوز كبير 80 70 سنة، امرأة كبيرة 70 80 سنة يقتلوها ويحبسوها يأخذوها إلى السجن. اليهود يتعاملون بحقد شديد مع المسلمين. Dan hadirin Allah, inilah yang sekarang terjadi di sana. Kita tidak bisa kemudian memisingkan mata, mengalihkan pandangan betapa pukulan-pukulan kaum Yahudi kepada orang-orang yang tidak bersalah. Dan mereka tidak memilih dan memilah bagaimana anak-anak diperlakukan dengan tidak adil, bagaimana wanita-wanita yang sudah renta mereka perlakukan dengan sangat menghinakan, bagaimana orang-orang dipukuli di sana, bagaimana usia yang 80-70 dari wanita yang sudah renta mereka pukul dan masukkan ke dalam penjara, bagaimana mereka memperlakukan anak-anak kecil dan dewasa, bagaimana mereka memperlakukan semuanya seolah-olah tidak mempunyai hati. Mereka datang dengan rasa benci yang luar biasa kepada kaum muslimin semuanya. والآن في غزة الآن منذ ما يقارب 85 يوم واليهود في غزة قتل وتدمير وتشريد وتجويع للمسلمين، و20,000 قتيل، 8,000 من الأطفال، 6,000 من النساء، 53,000 جريح، فقدوا الأيدي، فقدوا الأبصار. اليهود لعنة الله عليهم، اللهم احرقهم، اللهم انتقم منهم، اللهم دمرهم. Dan hari Allah, kita mengetahui 85 hari sudah berlangsung penghancuran yang dilakukan oleh Yahudi laknatullah kepada kaum muslimin di sana. Penghancuran terhadap rumah-rumah, penghancuran terhadap rumah sakit, penghancuran terhadap madrasah-madrasah, penghancuran terhadap berbagai macam kepentingan dan urusan-urusan kehidupan di sana seolah dihancurkan oleh mereka. 20.000 lebih sudah syahid di Gaza sana. 8.000 daripadanya adalah anak-anak kecil, dan bayi. 6.000 diantaranya adalah kaum wanita. 53.000 manusia di sana dalam keadaan luka parah, kehilangan mata, kehilangan tangan, kehilangan kaki dengan luka-luka yang dalam. Inilah hadirin rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membakar Yahudi laknatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggugurkan mereka dari persatuan-persatuan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melemahkan mereka seluruhnya. مع كل هذه الجرائم التي يفعلها اليهود، مع ذلك أمريكا أوروبا كلهم ينصرونهم ويوالونهم ويمدونهم بالمال والسلاح. قال الله عز وجل: الذين كفروا بعضهم أولياء بعض
فيجب علينا نحن كما أن الكفار يوالي بعضهم بعضا، لابد نحن المسلمون أن نتناصر. إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. Dan hadirin Allah, kita mengetahui betapa seluruh kehancuran tersebut dibantu tanpa malu oleh Amerika, laknatullah. Oleh Yahudi tersebut dibantu oleh Eropa dengan gelontoran dana tidak sedikit, tetapi miliaran bahkan triliunan datang kepada mereka dengan bantuan makanan, dengan berbagai macam bantuan yang datang kepada mereka. Mereka, hadirin rahimahullah, disebutkan di dalam Al-Quran bahwa al-kafiruna, bahwa orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang saling membantu satu sama lain. Maka kita, hadirin rahimahullah, mereka sudah tidak malu dengan kekafiran mereka. Mereka sudah tidak malu dengan bantuan-bantuan untuk menghancurkan saudara-saudara kita di sana. Maka beliau menyatakan al-muslim, akhul muslim, kita adalah saudara satu sama lain. Maka wajib hukumnya bagi seorang saudara yang berkata dirinya beriman, berkata dirinya Islam, berkata dirinya bagian dari umat Nabi Muhammad SAW untuk ikut membantu satu sama lain. كيف ننصر إخواننا؟ يعني ممكن واحد يسأل طيب كيف أنا كمسلم في إندونيسيا، في ماليزيا، في الأردن، كيف أنصر إخواني في غزة وفي فلسطين؟ Dan kemudian ada orang yang bertanya, ya Syekh, bagaimana saya membantu mereka? Saya di Indonesia, saya di Malaysia, saya di Yordan sana, saya di berbagai tempat di muka bumi. Bagaimana mungkin saya membantu mereka? أنصر إخواني بالشيء الذي أستطيعه. ماذا تستطيع؟ هل تستطيع أن تتكلم وتنشر الأخبار للأطفال والكبار والصغار وتنشر أخبار المسلمين الصحيحة؟ هل تستطيع ذلك؟ نعم، انشر على الفيسبوك، انشر في كل مكان أخبار المسلمين، في كل مكان أخبار إخواننا في فلسطين، في الأقصى، في غزة، حتى يعلم كل المسلمين ما الذي يحدث مع إخوانهم في غزة. Pertama, hadirin rahimahullah, apakah kita bisa bersuara? Ya, kita bisa bersuara. Apakah kita bisa menyampaikan tentang berita yang benar tentang Palestina? Ya, kita bisa. Kita mempunyai media Facebook, walaupun digunakan dan dipakai oleh mereka, kita jadikan senjata untuk melawan mereka. Gunakan Facebook kita, gunakan media kita, sebar informasi yang benar tentang Palestina. Lawan mereka dengan apa yang mereka punya. Sebar media yang kita punya untuk juga memborbadir data-data dan fakta tentang keburukan mereka kembali kepada mereka sendiri. إن استطعت أن تنصرهم بالدعاء فيجب الدعاء. ندعو صباحا مساء كل يوم، ندعو لهم اللهم انصرهم، اللهم ثبتهم، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم عجل الفرج والنصر، اللهم دمر اليهود واحرق اليهود، اللهم دمرهم تدميرا. تدعو لهم في كل صباح وفي كل مساء. إن استطعت أن تدعمهم بالمال ادعمهم بالمال. كل ذلك واجب على المسلمين. Dan hadirin Allah, kalau kita bisa berdoa, doa kita gunakan sebagai senjata. Pagi dan sore kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, tolong saudara kami di sana. Ya Rabb, kuatkan saudara kami di sana. Ya Rabb, berikan pertolongan kepada mereka. Ya Allah, segerakan kemerdekaan kepada Palestina. Ya Allah, berikan kemampuan yang luar biasa kepada saudara kami untuk membela diri. Kalau kita mempunyai harta, maka bela dengan apa yang kita punya. Keluarkan yang kita bisa, berikan yang bisa kita bantu untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita yang berlumuran darah di sana, membela negara yang dimuliakan, negara tanah yang diberkahi. في الختام نسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يبارك فيكم وفي أولادكم وفي بناتكم وفي آبائكم وأمهاتكم، ونسأل الله أن ينصر إخواننا في غزة
ونسأل الله أن يحرر المسجد الأقصى من اليهود وتأتوا وتزورونا ونذهب ونصلي معا في المسجد الأقصى. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. Terakhir beliau mengajak kepada kita semua untuk ikut membela mereka dengan apa yang bisa kita lakukan. Kita meminta kepada Allah semoga Gaza segera merdeka. Kita meminta kepada Allah kita termasuk umat yang bisa melihat kemerdekaan Gaza. Kita meminta kepada Allah semoga kita bisa sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka. Kita meminta kepada Allah Gaza segera terhindar dari penderitaannya. Hadirin rahimahullah. Takbir. 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 Kita akan berdoa untuk Palestina. We stand for Palestine. Silakan berdiri, kita akan berdoa untuk Palestina. Tundukkan kepala. Kita mulai dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Bersihkan diri, khusyukkan hati, datangkan kehusuan masing-masing. Semoga jadi jalan keberkahan di kolomnya saudara-saudara kita di sana. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni kami belum bisa berdiri di depan saudara-saudara kami yang membela tanah yang kau muliakan. Ampuni ya Allah, kami belum bisa membalut luka-luka yang menganga dari anak-anak Palestina sedang membaca Al-Quran di sebuah masjid yang mereka hancurkan. Astagfirullahaladzim. Ya Rahman, teriris hati ini melihat tubuh-tubuh yang berantakan dikarenakan kehancuran yang dilakukan oleh musuhmu ya Allah, Yahudi laknatullah. Astagfirullahaladzim. Ya Rabbi, nitik gelincirkan peluru-peluru dari kepala anak-anak penghafal Al-Quran di Gaza sana ya Rabbana. Jauhkan ya Allah bom-bom dari rumah-rumah yang sedang membaca Al-Quran di dalamnya ya Rabbi. Anak-anak kami yang sedang berupaya untuk mendekatimu dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang mengangkat derajat mereka di hadapanmu ya Rabbi. Allahumma ya Rahim, izinkan kami doa ini Engkau dengar dan menjadi jalan pertolonganmu turunnya ribuan malaikat seperti perang Badar membela saudara-saudara kami yang sedang berjuang di jalanmu ya Rabbana. Cukupkan ya Allah 20.000 yang mengalir darahnya di tanah Palestina. Cukupkan ya Allah bayi-bayi yang hancur di bawah rumah sakit yang mereka ya Allah bombardir. Naudzubillah. Tidak terbayang ya Allah anak-anak kami kalau berada di sana ya Rabbana. Orang-orang yang kami cinta, yang kami besarkan dengan luar biasa kasih sayang dihancurkan oleh Yahudi laknatullah ya Rabbi. Allahumma ya Rahman ya Rahim, kami beriman ya Allah, maka kami nyatakan kami ya Allah ingin membela mereka ya Rabbi. Kami menyatakan diri ya Allah, kami sedih dengan hancurnya seluruh hal yang ada di Palestina yang dikarenakan apa yang mereka lakukan Yahudi laknatullah. Hadirin silakan tundukkan kepalanya sedalam-dalamnya, minta pertolongan Allah untuk saudara kita di sana. Bayangkan yang terluka adalah saudara-saudara kita. Bayangkan yang terpotong-potong tubuhnya adalah orang-orang yang kita sayang. Minta kepada Allah, ya Allah, tolong saudara kami di
Palestina. Yang khusyuk hadirin silahkan dengan doa terbaik dari masing-masing. Lihat ini nas'aluka ijabah. Silahkan doa masing-masing hadirin. Doa yang terbaik untuk Palestina, doa untuk saudara-saudara kita di sana, doa untuk menghadirkan ribuan malaikat kepada orang-orang yang sedang membela agamanya di sana. Amin. Doa yang terbaik hadirin, yang khusyuk, yang ikhlas. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Amin. Gelincirkan peluru dari saudara-saudara kami yang sedang berjuang di tanah ya Allah. Keluarkan dengan selamat ya Allah orang-orang yang terkubur di bawah tanah ya Allah di dalam reruntuhan. Selamatkan orang-orang yang sedang mengungsi ya Allah diserang oleh Yahudi lanatullah. Ya Allah, kuatkan peluru-peluru kaum muslimin, tank-tank kaum muslimin, ya Allah, hadirkan dengan kekuatan-Mu ya Rabb. Datangkan berbagai macam pertolongan dari atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang untuk saudara-saudara kami di sana. Allahumma ya Allah, izinkan Al-Fatihah yang kami bacakan membumbung tinggi ke arasy-Mu dan turun bersama ribuan pasukan yang Engkau utus untuk membela saudara-saudara kami di sana. Hadirin, kita akan membacakan Al-Fatihah untuk saudara kita di Gaza sana. Semoga dengan izinnya Allah bumbungkan bacaan Al-Fatihah kita dan Allah turunkan bersama ribuan makhluknya untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina sana. Ya Allah, bismillah. Ya izin hadirin yang khusyuk, yang ikhlas. Lihadihin niyah nas'alukal ijabah. Ya Allah, tolong saudara kami. Al-Fatihah. Silahkan duduk kembali hadirin. Hadirin, ketahuilah Amerika datang dengan kapal perang, perahu yang diisi oleh 5.000 tentara, lengkap dengan pesawat, lengkap dengan teknologi canggih, lengkap dengan bom-bom yang mematikan, dan mereka tidak malu. Eropa datang menggelontorkan dana yang luar biasa. Mereka tidak malu. Mohon maaf saya menyebutkan sebuah merek, McDonald, membagikan makanan gratis kepada pasukan Israel untuk menyerang saudara-saudara kita di dalam Gaza. Dan mereka tidak malu. Mereka tidak malu membunuh anak-anak. Mereka tidak malu menghancurkan masjid. Ada 40 masjid yang sudah hancur di sana. Ada 4 rumah sakit yang rata dengan tanah, padahal di dalamnya banyak orang yang sakit ketika dihancurkan oleh Yahudi laknatullah. Ada sebuah madrasah dihancurkan oleh Yahudi laknatullah, padahal di dalamnya banyak pengungsi dari anak-anak, perempuan dan laki-laki di sana. 1 bulan ke belakang, hadirin dengarkan, ada segerombolan Yahudi laknatullah
datang ke sebuah pemukiman, jelas-jelas di situ hanya ada pengungsi. Apa yang mereka lakukan? Mereka ambil 700 buah laki-laki, ditelanjangi di sebuah lapang, kemudian ditembak di depan ayah, ibu, dan istri-istri mereka. Kejam. Kita melihat anak-anak yang terkubur di dalam bangunan. Maka katakan, kalau mereka sudah tidak malu menyatakan perang kepada muslim, membela dengan segala harta mereka, menggelontorkan dana sedemikian banyak untuk membela yang jelas-jelas teroris, menghancurkan kaum muslim, mana mungkin kita berkata malu untuk membela mereka dengan harta kita? Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Saking getirnya kita tahu negara kita Indonesia di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah memfasilitasi bantuan ke Palestina. Betul. Tahun ini negara kita, pemerintah kita sampai menghadirkan pesawat yang besar mengirimkan bantuan dari Indonesia, dibantu oleh negara kita. Menunjukkan apa? Saking getirnya kejadian saat ini. Jumlah 20.000 masih terus bertambah hari ini. Jumlah yang meninggal di Gaza masih terus bertambah. Kemarin saya mendapatkan sebuah kiriman video. Ada seorang yang datang ke runtuhan rumah. Halo, di dalam ada orang? Tidak. Iya, kami satu keluarga di dalam. Bisa keluar? Tidak. Tidak, bangunan sudah tertutup rapat. Bagaimana dia nasib mereka? Satu keluarga di bawah tanah, terkubur dengan bangunan. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada listrik, gelap, tidak bisa ditolong karena tidak ada perlengkapan alat berat. Dan bukan satu atau dua keluarga yang terjebak di bawah tanah sana. Hadirin rahimahullah, yuk bismillah, kita lakukan sesuatu untuk mereka. Kita akan mengumpulkan donasi untuk Gaza. Berkenan? Ada yang berdiri? Sudah? Baik. Hadirin rahimahullah, boleh berkeliling satu kali lagi? Boleh? Silahkan berkenan. Silahkan yang berkenan untuk menambahkan donasinya untuk saudara-saudara kita di Gaza sana. Kalau berkenan saja, semoga apa yang diberikan ini menjadi jalan luar biasanya pertolongan. Ingat hari Allah, yang kita pakai yang kita makan akan jadi kotoran. Yang kita dermakan di jalan Allah itu harta yang sebenarnya. Kenapa? Karena itulah yang akan bertahan sampai akhir. Hadirin rahimahullah, betapa Rasulullah telah menyatakan bagaimana setiap kullu mri'in tahta dhilli sadaqatih, setiap orang dalam naungan sedekahnya. Jangan malu untuk bersedekah, jangan menahan untuk memberi, jangan berkata akan hilang harta kita. Firman Allah, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan yudha'af lahu ad'afan katsira." Bukan yang kita berikan kepada Allah, bukan pemberian, tetapi dia adalah pinjaman. Allah akan melipat gandakan kepembaliannya, dan Allah tidak akan pernah yukhliful mi'ad, menyelisihi janjinya. Hadirin rahimahullah, Rasul menyatakan tidak akan hilang, tidak akan berkurang, tidak akan yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala raib, tidak. Rasul berkata, bal yazdad, akan bertambah, bal yazdad, akan bertambah, bal yazdad, akan bertambah. Ada orang yang sembuh dengan sedekah, dawu mardahum bisadaqah. Ada orang yang bertiadayak, law akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalaulah saya bisa kembali ke dunia, la asaddaqa, ingin sedekah ya Allah, wa akum minas salihin. Ada Al-Quran? Mohon maaf. Ini rahimahullah, ini niat yang luar biasa.
Semoga Al-Quran ini menjadi saksi di akhirat nanti, dibacanya menjadi keberkahan, kemuliaan. Di tempat barusan tadi pagi dengan izin Allah, ini hadirin rahimahullah, harganya kalau dibandingkan dengan apa yang diinfakkan oleh ibu tadi tidak seberapa. Tapi ini akan jadi saksi di hadapan Allah. Tapi ini akan menjadi penyembuh bagi yang sakit. Tapi ini akan menjadi jalan syafaat bagi yang memberikan sedekah. Bismillah, di masjid yang tadi ada yang berinfak untuk Al-Quran ini dengan harga 10 juta. Ada yang berkenan di sini? Ada? Bismillah, bismillah, ada yang berkenan bersedekah 10 juta. Hadiah, ini bukan membeli, tapi ini hadiahnya. Ada yang berkenan, insya Allah jadi keberkahan anak dan putra putrinya menghafal Al-Quran. Semoga dimudahkan karena kita membantu orang-orang di sana yang sedang menghafal Al-Quran. Ada yang berkenan 10 juta. Saya hitung sampai 3. 1, 2. Bukan apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita dermakan, insya Allah jadi luar biasa di sisi Allah. 3. Kalau belum berkenan saya turunkan 5 juta. Ada yang berkenan? Bismillah, 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 bismillah. Dan hadirin saya ingatkan, Amerika tidak malu dengan menggelontorkan bukan 1 atau 2 juta, miliaran, triliunan untuk membantu mereka yang menghancurkan saudara-saudara kita di sana. Ada yang berkenan 5 juta? Ada? Saya hitung sampai 3. Hadirin, insya Allah akan kembali di sisinya, akan jadi jalan kemuliaan di dunia dan akhirat. Saya hitung sampai 3. 1. Ada yang berkenan 5 juta? 2. Ada? Bismillah, 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 bismillah. Tadi di masjid sebelumnya ada 6 orang yang mengacung untuk mendapatkan keberkahan di jalan Allah dengan Al-Quran ini. Ada berkenan? Edisi Palestina, edisi Masjid Al-Aqsa. Ada? Bismillah, 5 juta. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Baik, saya turunkan kembali. Semoga dengan jumlah ini ada yang berkenan untuk mengacungkan tangan. Bismillah. Bismillah, terakhir 2 juta. Ada yang berkenan? Bismillah, ada yang berkenan? Boleh dicicil, boleh. Boleh sehari, 2 hari, boleh. Sebulan boleh, 3 bulan juga boleh. Ada yang berkenan? Saya hitung sampai 3. Ada yang berkenan? 2 juta untuk Palestina. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan. Ada? Bismillah, bismillah. Ada yang berkenan? Kalau Allahu Akbar, takbir, takbir. Ibu berkenan maju ke depan. Ibu berkenan maju ke depan. Syekh, tafadhol ya Syekh. Bismillah. Semoga hadirin ingat, mereka tidak malu berderma untuk menghancurkan saudara-saudara kita. Mana mungkin kita malu bersedekah di hadapan Allah. Dan insya Allah Al-Quran ini menjadi saksi di akhirat bahwa beliau membantu saudara-saudara kita. Amin. Semoga diberkahi hartanya. Amin. Semoga keluarganya menjadi penghafal Al-Quran. Amin. Semoga keturunannya berkah mulia di dunia dan akhirat. Amin. Silahkan maju ke panggung. Terima kasih saya telah melakukan. Baik, Ibu berkenan ke sebelah sini. Boleh dicatat dulu. Ibu berkenan ke sebelah sini untuk dicatat namanya. Baik, 1 juta yang mohon maaf, 2 juta yang pertama, 2 juta yang kedua berkenan. Ada dari kaum bapak, insya Allah. Takbir, takbir. Semoga keturunan beliau berkah di dunia dan akhirat. Amin. Semoga keturunannya Allah mudahkan jadi penghafal Quran. Amin. Semoga kemuliaan selalu melimpah berkah dengan harta dan seluruh usahanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. 2 juta yang ketiga. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada yang berkenan 2 juta yang ketiga? Bismillah. Boleh dicicil? Boleh. Sebulan, 2 bulan boleh. Alhamdulillah, insya Allah. Ada yang berkenan 2 juta yang ketiga? Bismillah, 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 bismillah. Ada 2 juta yang ketiga? Bismillah, sebelah sana. Bismillah. Dari kaum ibu barangkali yang menginginkan putra putrinya dimudahkan hafalan Qurannya, yang menginginkan kembali bolak-balik untuk berkah, bisa haji dan umrah dengan titipan harga ini dimudahkan pertolongan Allah.
ada yang mendapatkan kesulitan dalam kehidupannya. Ingat firman Allah di dalam surat Al-Hadid, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan kita akan menghancur luluh lantakan berbagai macam kesulitan. Ada yang berkenan 2 juta, yang ketiga bismillah. 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 Ada bismillah, 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 bismillah. Ada bismillah, bismillah. Bismillah ada. Saya hitung sampai 3. 1. Ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ingatlah hadirin bahwa salah satu keutamaan bagaimana seseorang berderma di jalan Allah dengan segumpal lemak binatang. Dikisahkan di akhirat nanti dia menghadapi jilatan api neraka dengan lemak itu karena sedekah. Maka inilah hadirin Allah bagaimana sedekah bisa menjaga manusia dari bagaimana keburukan yang di dunia dan di akhirat. Ada yang berkenan 2 juta, yang ketiga bismillah. 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 Ada Allahu Akbar takbir. Silakan maju ke depan. Berkenan maju ke depan. Silakan berkenan maju ke depan. Yang mengacungkan tangan barusan, ada yang berkenan? Silakan maju ke depan. Berkah insyaallah. Jangan malu untuk bersedekah insyaallah. Ada yang berkenan selanjutnya? Silakan. Silakan. Ada yang berkenan selanjutnya? Boleh silakan maju ke depan. Boleh silakan maju ke depan. Boleh. Barusan yang mengacungkan tangan? Ada? Baik. Alhamdulillah. Saya hitung sampai 3. 1. Ada yang berkenan? 2 juta selanjutnya? 2. Ada yang berkenan? 3. Baik. Barakallahu fiikum. Terima kasih hadirin rahimakumullah. Dan saya memberikan kesempatan bagi hadirin rahimakumullah, semoga bisa menjadi jalan kemuliaan di hadapan Allah. Sekadar kenang-kenangan kecil dari kami bagi yang mau berinfak dengan jumlah bismillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bukan berbentuk Al-Quran, tapi mungkin sebuah kenang-kenangan kecil dari kami. Bismillah. Ada yang berkenan 1 juta untuk Palestina, boleh dicicil. Ada. Bismillah. Bismillah. Ada yang mengacungkan tangan? Bismillah. Insyaallah jadi jalan kemuliaan di dunia dan akhirat. Ada. Bismillah. 1 juta untuk Palestina. Ada. Silakan acungkan tangannya. Saya hitung sampai 3. 1. Ada. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 2. Ada berkenan? Ada berkenan? Ada? Ya, terima kasih. Barakallahu fikum. Berapapun jumlah harta yang ingin disedekahkan di jalan Allah, insyaallah berguna. Dan insyaallah hadirin rahimakumullah, niat kita sudah sampai walaupun kita belum melakukannya. Dan hadirin rahimakumullah, kami memberikan kesempatan bagi hadirin rahimakumullah yang malu-malu di masjid sebelumnya ada yang memberikan infak berlebih dari apa yang kami sebutkan, dan beliau tidak mengacungkan tangan. Tapi ketika acara berakhir, beliau datang kepada kami dan menyatakan siap berinfak, bahkan cash. Jazakumullahu khair. Maka di saat ini juga sama, kami memberikan peluang bagi hadirin Allah yang berkenan untuk berdonasi kepada Palestina. Insya Allah sampai kepada yang berhak di sana. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Saya kembalikan ke pembawa acara. Mohon maaf kalau ada salah, lupa dan hilaf. Semoga jadi keberkahan di dunia dan akhirat. Pengampunan Allah Subhanahu wa taala semoga bersama kita semua. Dan sekali lagi saya selaku penterjemah yang mendampingi Syekh berkeliling ke berbagai tempat di negara Indonesia, kami mengucapkan juga jazakumullahu khairan katsiran bagi yang telah menjadi jalan terlaksananya kegiatan ini. Dan semoga yang mendengar, yang berdoa, yang meminta, yang juga berpartisipasi, Allah berikan keutamaan dengan berbagai macam karunia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Syekh Muhammad Ibrahim Hasan Iyadi
yang telah bercerita tentang keadaan Gaza saat ini, keadaan negara Palestina pada saat ini. Mudah-mudahan menjadi semangat kami untuk terus membantu lewat doa, lewat harta kepada negara Palestina. Dan terima kasih kepada Syekh Ustadz Hendra Sudrajat yang telah menerjemahkan hingga acara ini sangat bermanfaat untuk kita pada malam hari ini. Terima kasih. Dengan berakhirnya acara tadi, kami ingin menyampaikan derma ataupun amal kita pada malam hari ini, sedekah kita pada malam hari ini dari kotak keliling tadi berjumlah Rp3.166.000. Kami ulangi, berjumlah Rp3.166.000. Sekian, alhamdulillah, berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Kami pembawa acara mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.